Selamat pagi pemirsa, untuk ke-8 kalinya kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila. Peringatan ini semestinya tidak sekedar ajang seremonial tahunan, tapi yang jauh lebih penting lagi ialah bagaimana menjadikannya sebagai momentum untuk semakin paripurna mengimplementasikan nilai-nilai ideologi bangsa itu dalam kehidupan bangsa dan negara. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 1 Juni 2024 dengan tema Harlah Pancasila, bukan cuma upacara, bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100, dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Harlah Pancasila ya, ini yang ke-8, tapi bukan cuma upacara. Bukan cuma upacara, itu yang terpenting karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ternyata semakin kesini malah justru pertentangan ya, praktek-praktek yang kita dapati di negara ini. Nah, namun sebelum kita membahas terkait dengan topik utama kita pada pagi hari ini, ada 3 berita utama yang menjadi headline dan tentu juga menjadi perbincangan cukup ramai, Mbak Kania. Yang pertama ini terkait dengan ormas diizinkan untuk mengelola pertambangan. Iya, yang menjadi pertanyaan publik akhir-akhir ini ya ramai. Kalau ada berita akhir-akhir ini itu seperti apalagi nih, apalagi gitu ya. Yang pertama soal ormas, gimana Mbak? Soal ormas. Nah, ini baru saja ditandatangani oleh Presiden PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan juga batu bara. Baru ditandatangani Jokowi pada hari Kamis kemarin, yang pada prinsipnya adalah memperbolehkan atau mengizinkan organisasi masyarakat untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus, begitu ya. Ada beberapa pasal begitu yang mungkin bisa kita teliti bersama-sama yang menerangkan bagaimana cara pengelolaannya nanti. Salah satunya adalah bahwa sebenarnya penawaran WIUPK ini hanya akan berlaku terbatas, jadi hanya 5 tahun sejak PP ini diberlakukan dari tahun ini sampai dengan tahun 2029. Ada beberapa hal lainnya juga, dikatakan bahwa kepemilikan saham organisasi ini, kemasyarakatan, keagamaan dalam badan usaha juga harus mayoritas dan menjadi pengendali dan tidak bisa dipindah tangankan. Kemudian juga pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum ini kepemilikannya tidak dapat dipindah tangankan dan harus mayoritas ya Mbak ya. Dan kalau misalnya ini hanya di kegiatan usaha pertambangan batu bara ya. Oke. Dan ini kalau misalnya dipindah tangankan harus dengan persetujuan menteri. Sebenarnya pertanyaannya ada apa begitu ya? Kenapa tiba-tiba ini keluar? Harusnya tidak tiba-tiba ya. Harusnya tidak tiba-tiba. Tapi kita melihat menjadi pertanyaan juga kepada akhir pemerintahan ada kebijakan yang seperti ini. Itu yang mungkin menjadi pertanyaan publik. Ya semoga ini untuk kepentingan masyarakat ya Mbak ya. Karena pertambangan itu kan ya hasilnya juga harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semoga tidak ada kepentingan apapun di balik itu. Yang selanjutnya terkait dengan ini nih yang kemarin sempat heboh, bahkan tadi juga kita berita di headline mewakili para pekerja menyatakan keberatan dan akan turun melakukan aksi soal tapera. Ini katanya akan menyelesaikan 9,9 juta backlog atau kesenjangan kebutuhan, katanya soal tapera ini. Iya. Dan ini kesenjangan kebutuhan yang sebenarnya sudah terdeteksi cukup lama begitu ya. Salah satu alasannya kemudian mengapa badan tapera ini dibentuk gitu. Nah, tapi pada kenyataannya memang anggarannya belum mencukupi gitu. Karena kalau kita bicara soal backlog itu kan berarti berkaitan dengan permasalahan tidak hanya soal pembangunan rumahnya, tidak soal penyediaannya saja, tetapi juga soal anggarannya. Nah, yang dikatakan bahwa ketika tabungan perumahan rakyat ini diberlakukan dengan kebijakan iuran, bahwa ini akan bisa mengatasi backlog sebesar 9,9 juta perumahan rakyat yang harusnya disediakan oleh pemerintah. Targetnya kalau kita tidak boleh lupa begitu juga bahwa di tahun 2045 seharusnya backlog perumahan itu mencapai 0% gitu. Nah, memang harus dicari cara solusinya, tapi kan seperti yang tadi Iqbal dan kita juga dengarkan bersama-sama di headline begitu ya, banyak yang kemudian merasa bahwa iuran atau tabungan, dikatakan kan tabungan begitu ya, katanya Bu Sinta ya kalau tabungan kan harusnya sukarela begitu ya, bukan diwajibkan begitu ya. Mungkin momentumnya belum tepat gitu, mengingat bahwa iuran kan 3% ya, 0,5% perusahaan, 2,5-nya di pekerja yang harus menanggung. Nah, perusahaan sendiri juga merasa terbebani, buruh juga merasa terbebani. Apakah kemudian tepat untuk diberlakukan sekarang, dan kemudian juga soal pengelolaannya akan seperti apa. Jadi sebenarnya masih banyak yang harus dikomunikasikan begitu mengenai kewajiban iuran yang akan diberlakukan ini begitu ya. Jadi tidak serta-merta bahwa
kita punya permasalahan backlog, betul begitu ya. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara soal perumahan ini kan hak asasi manusia ya, ini sangat fundamental sekali, prioritas. Tapi kita sudah mendengar soal persoalan backlog perumahan ini dari sejak 10 tahun yang lalu begitu ya. Sampai dengan sekarang ya. Bahkan kemudian itu salah satu topik juga gitu yang diuji gitu pada saat Pilpres kemarin begitu ya, untuk dari masing-masing capres cawapres untuk menawarkan sudah dijanjikan ya soal perumahan ini sebenarnya. Iya, apa yang menjadi kebijakan mereka soal perumahan rakyat. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah disampaikan, paling tidak yang menarik itu adalah bahwa ini janji dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih adalah bagaimana mereka nanti akan merenovasi ataupun membangun 25 rumah per tahun per desa per kelurahan, yang artinya per tahunnya itu akan dicapai sampai dengan 3 juta rumah per kota per desa. Itu gitu janji ya. Pada saat pada saat kampanye. Itu yang disampaikan begitu. Nah, ini yang kemudian harus dilihat bagaimana nanti penyelesaiannya. Tapi di akhir pemerintahan Jokowi tiba-tiba kemudian ada soal iuran ini begitu, yang kemudian sudah ditangani, tanda tangani dan diwajibkan gitu. Nah, apakah mampu menyelesaikan ya memang masih harus dilihat begitu ya, akan seperti apa pengelolaannya ke depan. Betul, karena kemampuan untuk menyediakan ini pemerintah mengakui hanya 250.000, sementara kebutuhannya 700 sampai 800.000. Dan mungkin syaratnya juga ya Mbak Kani yang mungkin membuat masyarakat kaget itu memang iya, istilahnya menabung, tapi itu dengan sistem KPR setelah 12 bulan. Dan untuk apartemen itu 35 tahun dengan bunga 5%. Itu kan untuk membayangkan itu saja sudah, waduh ternyata bukan serta-merta kita menarik uangnya atau menjadi rumah gitu, ternyata banyak proses yang harus tergantung daya beli kan ada beberapa ya dari asosiasi perumahan rakyat begitu ya, asosiasi perumahan lah begitu ya, mereka juga mengatakan bahwa ya mereka juga punya kendala untuk bisa membangun misalnya targetnya 1 juta rumah saja begitu, itu saja sudah terkait dengan banyak hal begitu ya, mereka belum siap gitu untuk menyediakan rumah sebegitu banyak gitu. Jadi memang harus dicari cara gitu ya, artinya untuk menyelesaikan masalah ini tidak hanya dari sisi anggarannya tapi juga dari sisi daya belinya, dari sisi juga kemampuan dari pembangunnya gitu. Nah, ini yang kemudian harus dilihat juga begitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini masih banyak begitu yang harus dijelaskan ke publik, jangan serta-merta hanya menarik iuran tapi kemudian tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana nanti akan pengelolaannya dan lain sebagainya, itu sih. Jangan sampai nanti menimbulkan kegaduhan tersendiri di masyarakat. Selanjutnya yang juga harus dijelaskan ke publik adalah terkait dengan keputusan Mahkamah Agung, Mbak Kania. Ada pernyataan dari Komisi Yudisial, silakan nanti kalau misalnya ada dugaan pelanggaran kode etik hakim, silakan, tapi disertai dengan bukti pendukung. Ini juga salah satu yang membuat kita shock karena hanya beberapa hari ya, 3 hari prosesnya tiba-tiba diputus soal ini, soal batas usia ini. Iya. 3 hari ya, 3 hari diproses, diputus begitu ya. Kemudian dari KY sekarang mempersilahkan publik kalau misalnya ada dugaan pelanggaran hakim gitu terkait dengan putusan ini, yang kata KY semestinya hakim itu perlu menjaga rasa keadilan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan tersebut serta pelaksanaan demokrasi yang lebih baik begitu. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama begitu ya, setiap kali ada putusan. Nah, ini kan ada juga yang mengatakan, memberikan kritik bahwa ini kok hampir sama dengan putusan MK pada waktu itu, putusan 90 begitu. Jadi siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dengan putusan ini begitu ya, dikaitkan dengan itu. Kalau sejumlah analis bilang kalau MK karena masih banyak kontroversi terkait dengan itu, Mahkamah Keluarga. Nah, kalau MA yang kali ini tidak tahu, tapi yang jelas sejumlah analis juga menyatakan bahwa ini tuh melanggengkan jalan bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep gitu ya. Ya, kita lihat karena yang sangat terang benderang calon gubernur wakil gubernur berusia minimal 30 tahun dan wakil bupati calon wali kota itu bukan saat dicalonkan ya, tapi ketika dilantik. Jadi kalau melihat timingnya itu kan seperti pas sekali begitu. Kalau misalnya dengan analisa para pakar soal dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian karena kan pelantikan kepala daerah seperti yang kita ketahui itu kan juga tergantung dari jadwal presiden gitu kadang-kadang. Jadi menimbulkan ketidakpastian juga begitu ya. Ini yang kemudian ya kalau misalnya memang ada yang ingin menggugat, KAI mempersilahkan gitu, disertai dengan bukti-bukti. Jangan sampai ada ketidakpastian. Tapi yang pasti adalah Pancasila seharusnya menjadi nilai yang selalu kita pegang ya Mbak ya. Nah, ini bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, ini 1 Juni, ini yang akan menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia. Kenapa ini
penting mengingatkan kita harus jadi momentum yang kali ini, Mbak Kania? Iya, karena sudah ditetapkan gitu ya, setiap tanggal 1 Juni diperingati 8 tahun terakhir ini ya, dari sejak tahun 2016. Dan setiap kali pelaksanaannya itu kan memang sebagai ajang untuk kita introspeksi diri ya, untuk sebagai ajang koreksi begitu, apakah dalam keseharian kita pengamalan Pancasila itu sudah menjadi panduan kita bersama begitu ya. Dan semangatnya itu adalah kalau memang terjadi penyelewengan ya harus dikoreksi begitu ya, semangatnya harusnya seperti itu. Tapi nyatanya kan harus diakui ya, hingga hari ini ya paling tidak dari kebijakan-kebijakan yang tadi baru saja kita ulas bersama-sama itu sepertinya kok masih belum sempurna diamalkan gitu dalam keseharian kita. Dan kadang-kadang perilaku yang ditunjukkan oleh elit, misalnya oleh pembuat kebijakan itu justru berseberangan dengan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Jadi sekalipun ya tema dari hari lahir Pancasila tahun ini sangat bagus, Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045, namun tidak ada artinya jika pengalamannya itu tidak semakin baik gitu ya. Harusnya kan semakin baik begitu. Nah, keteladanan ini yang memang dibutuhkan, belum didapatkan, malah dicontohkan dari para elit, para pembuat kebijakan. Malah belakangan bertentangan ya dengan nilai Pancasila. Kita sambil menyimak Mbak Kania, ini adalah persiapan, ini gambar langsung pemirsa, persiapan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila di Rokan Hilir di Dumai Riau yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah pejabat negara yang nanti akan berlangsung, dijadwalkan mungkin pada pukul 8 pagi ya, saat ini tengah berlangsung persiapan. Nah, upacara atau semacam seremonial seperti ini Mbak Kania, kita sambil mengomentari ya. Ini yang diharapkan ya, jadi bukan cuma upacara ya. Bukan upacara itu juga penting untuk mengingatkan. Iya, bukan cuma panas-panasan di bawah terik matahari gitu ya, tapi artinya tidak juga cukup itu kalau untuk upacara untuk mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila yang harus Iya, apa artinya kalau dalam pengamalannya tidak semakin baik? Kan yang paling utama itu, begitu ya, introspeksi, kemudian juga koreksi jika terjadi penyelewengan, begitu ya. Itu yang kemudian harus semangatnya begitu ya dari hari lahir atau peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mengutamakan bagaimana kemudian setiap kebijakan yang dikeluarkan itu tidak hanya tanpa makna begitu, tapi juga harusnya tujuannya adalah untuk mengutamakan kesejahteraan lahir dan batin dari rakyatnya. Sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila tentunya ya. Dan jangan sampai kalau Mbak Kania tadi bilang tanpa makna, artinya oke ini datang gegap gembita tapi pulang dari lapangan udah nggak ada yang dimaknai begitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Iya, betul. Oke, baik. Dan pemirsa itu tadi gambar terkini terkait dengan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila di Rokan Hilir Dumai Riau. Dan jadi kalau ada yang bilang sekarang tanggal merah berarti tidak upacara, begitu ya? Ternyata ada upacara. Tetap ada upacara. Semangat buat teman-teman yang mungkin akan berangkat ke lapangan, tapi semoga nanti pulang dari lapangan juga memaknai nilai-nilai dari Pancasila, tentu diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun teladan itu mungkin belum didapatkan ya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Inilah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Harlah Pancasila bukan cuma upacara. Harlah Pancasila bukan cuma upacara. Untuk ke-8 kalinya kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila hari ini. Peringatan itu semestinya tak sekadar ajang seremonial tahunan, tapi yang jauh lebih penting ialah bagaimana menjadikannya sebagai momentum untuk semakin paripurna mengimplementasikan nilai-nilai ideologi bangsa itu dalam kehidupan bangsa dan negara. Usia Pancasila sejatinya sudah cukup tua. Ia ada sejak pertama kali disebut oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Namun, 1 Juni secara resmi baru ditetapkan sebagai hari lahir dasar negara kita itu lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Peringatan ulang tahun jamak dijadikan refleksi perihal apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan di masa-masa mendatang. Peringatan ulang tahun lazim digunakan sebagai ajang introspeksi, arena koreksi atas kesalahan dan kekurangan demi perbaikan di kemudian hari. Semangat itu pula yang seharusnya dikedepankan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini.
bukan cuma dengan menggelar upacara, bukan pula sebatas ucapan atau parade kata-kata. Harus kita katakan, bangsa ini belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila. Dari 5 sila yang ada, belum ada satupun yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna. Bahkan masih jauh dari paripurna. Apalagi akhir-akhir ini kehidupan berbangsa dan bernegara justru diwarnai oleh praktik-praktik yang bertolak belakang dengan spirit Pancasila. Pancasila, misalnya, mengajarkan persatuan. Akan tetapi apa yang terjadi belakangan? Perpecahan di antara anak bangsa masih kerap terjadi. Mereka pecah, tersekat-sekat karena perang kepentingan. Mereka terbelah lantaran ambisi kekuasaan. Soal bagaimana memburu kekuasaan juga tak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Menghalalkan beragam cara yang sebenarnya haram, menabrak etika yang semestinya dimuliakan, merusak hukum yang seharusnya dijunjung adalah contoh nyata pengingkaran terhadap Pancasila. Di pemilu 2024, semua itu terpampang gamblang. Para pemburu kekuasaan tak sungkan melakukan praktek lancung. Dan lebih ironis lagi, banyak rakyat yang mengamini. Demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata bukannya dirawat agar semakin sehat, justru sebaliknya disakiti yang bisa membuatnya mati. Pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila juga ketara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Apakah biaya super mahal yang harus dibayar rakyat untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi selaras dengan Pancasila? Jelas tidak. Apakah pemaksaan terhadap seluruh pekerja untuk menjadi peserta tabungan perubahan rakyat alias TAPRA mencerminkan semangat Pancasila? Juga tidak. Perilaku sebagian rakyat demikian pula. Masih adanya praktik-praktik pelarangan ibadah bagi penganut agama lain misalnya adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Pancasila belum seutuhnya menjiwai anak-anak bangsa. Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini sungguh apik. Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 kiranya masih menjadi penambah semangat bagi seluruh elemen bangsa untuk berbuat lebih baik. Akan tetapi sekali lagi, peringatan Hari Lahir pantang hanya menjadi ritual rutin saban tahun. Para elit, para pengambil kebijakan, mereka yang tengah memangku kuasa mutlak menunjukkan bahwa Pancasila bukan cuma lafalan kata-kata, tapi dasar dan panduan utama dalam mengelola negara. Apalah artinya berpanas-panas mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, tetapi masih saja suka berperilaku sebaliknya. Harlah Pancasila, bukan cuma upacara. Itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan undang Anda untuk memberikan opini terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Dan juga akan kami hadirkan perbincangan dengan narasumber hanya untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa, dan yang menjadi topik kita pada pagi hari ini adalah Harlah Pancasila bukan cuma upacara. 1 Juni pada pagi hari ini merupakan peringatan Hari Pancasila. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kita langsung terhubung melalui sambungan telepon dengan pemikir kebinekaan Sukidi. Pak Sukidi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat Hari Lahir Pancasila Pak Sukidi. Kalau judul dari editorial kita pada pagi hari ini adalah semoga ini bukan cuma upacara. Nah, apa yang harus ditunjukkan supaya ini bukan hanya sekedar seremonial semata? Apa yang penting, Pak Sukidi? Ya, terpenting adalah pertama, momen Hari Lahir Pancasila ini adalah momen untuk menjiwai kesadaran, pikiran dan keteladanan Bung Karno dan juga Bung Hatta sebagai 2 pendiri Republik yang memberikan pikiran brilian dan keteladanan hidup yang luar biasa.
Itu pertama, sehingga momen ini tidak sekedar momen seremoni, tapi juga tumbuh satu kesadaran sejarah, kesadaran intelektual, kesadaran moral terhadap pikiran-pikiran dan keteladanan moral yang luhur yang sesuai dengan intisari Pancasila itu sendiri. Dan kedua, yang tak kalah pentingnya adalah saya memperoleh satu amanah untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, amanah yang datang dari Putri Bung Hatta, Ibu Halidah Hatta, untuk melanjutkan perjuangan Bung Karno, perjuangan Bung Hatta, dan perjuangan Buya Shafi'i Ma'arif dalam mengamalkan dan membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Bung Karno kita belajar bahwa pidato 1 Juni 1945 itu adalah pidato tentang hari lahir Pancasila yang memberikan satu penekanan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus selalu menjadi komitmen bersama, harus menjadi satu kesepakatan bangsa, dan terutama pesan Bung Karno tentang amanah Republik itu sendiri yang didirikan untuk melayani kepentingan bersama, untuk melayani kepentingan rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan satu orang, bukan untuk kepentingan satu keluarga. Dari Bung Hatta, kita belajar tentang negara yang disandarkan pada aturan hukum, rule of law. Karena itu kesetiaan pada amanah dan warisan mulia dari Bung Hatta inilah yang diingatkan pagi ini oleh Ibu Halidah Hatta tentang komitmen kita untuk selalu taat pada aturan hukum. Kesetiaan kita pada aturan hukum itulah sebenarnya menjadi karakter kita untuk setia pada Pancasila. Karena itu kita tidak diperkenankan sedikit pun untuk mengubah hukum demi kepentingan dan ambisi kekuasaan. Hukum harus ditaati, hukum harus menjadi kesepakatan bersama sebagai satu ciri dari masyarakat modern. Dan terakhir, kepada Buya Shafi'i Ma'arif, beliau selalu menekankan agar Pancasila tidak hanya di bibir, tidak hanya di mulut, tetapi harus selalu terjawantahkan dalam keteladanan hidup sehari-hari dengan membantu kepada sesama, dengan bersikap welas asih kepada mereka yang papa, yang miskin, dan mereka yang tak berpenghidupan layak. Jadi ketiga tokoh inilah yang saya petik dari pesan dari Ibu Halidah Hatta agar kita melanjutkan perjuangan dua proklamator dan sekaligus perjuangan Buya Shafi'i Ma'arif. Oke Pak Sukidi, semoga beliau sehat selalu ya, dan nilai-nilai ini masih relevan sampai sekarang. Soal taat aturan hukum, Pak Sukidi, jika memang memaknai nilai-nilai Pancasila itu salah satunya adalah dengan menaati aturan hukum untuk kepentingan masyarakat. Nah, memang apa bahayanya kalau aturan hukum ini tidak ditaati untuk kepentingan pribadi atau golongan? Bahayanya adalah persis seperti yang diingatkan Bung Hatta. Ingat, Bung Hatta ini adalah arsitek utama di balik berdirinya negara hukum. Karena apa? Karena Bung Hatta khawatir sekali jikalau negara Republik ini tidak disandarkan pada hukum, maka yang terjadi adalah tirani kekuasaan itu sendiri. Dan itulah sebabnya Bung Hatta menjadi satu di antara sedikit ibu dan bapak pendiri bangsa yang menyadari betul bahwa negara ini harus diikat pada hukum. Kalau tidak diikat pada aturan hukum, maka yang terjadi adalah tirani kekuasaan. Dan itulah yang sebenarnya kita saksikan hari-hari ini, di mana tiran populis itu merubah dan merobek hukum demi ambisi kekuasaan. Dan inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Bung Hatta, dikhawatirkan oleh Bung Karno, agar ketaatan pada hukum itu menjadi identitas kita sebagai satu masyarakat modern. Dan penguasa itu harus memberikan keteladanan yang luhur untuk taat pada hukum. Ketika ketaatan pada hukum itu tidak diwujudkan, maka yang terjadi adalah masyarakat yang tidak beradab, satu peradaban yang menjadi peradaban yang jahiliyah, peradaban yang tidak menghargai aturan hukum itu sendiri.
Oke. Nah, soal kalau kita melihat sejarah ya, sebenarnya Pak Sukidi, Bung Hatta pun kan istilahnya itu pernah berbeda pendapat dengan Bung Karno kalau saya baca saat itu ya. Nah, itu menjadi peringatan tersendiri bagi Bung Karno pada saat itu bahwa mungkin ada kebijakannya yang menurut Bung Hatta lebih baik, lebih pro rakyat begitu. Nah, kalau sekarang siapa sih yang seharusnya mengingatkan pada saat keteladanan itu tidak kunjung muncul dari pemimpin? Pada pidato Rakernas PDI Perjuangan, Ibu Megawati memberikan peringatan cukup keras kepada penguasa agar tidak terjatuh pada sikap otoriter dan sikap populis. Karena populisme otoriter itu membahayakan demokrasi, membahayakan konstitusi, dan membahayakan republik ini. Republik ini roboh karena karakter otoritarian dan populisme itu sendiri. Dan ini harus menjadi peringatan besar kepada kita semuanya agar bahaya otoritarianisme dan populisme ini segera dihentikan dan kita semua terpanggil untuk bertanggung jawab melawan segala bentuk otoriter yang hari-hari ini mewarnai perjalanan Republik kita. Republik kita yang diimpikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai negara republik demokratis, hari-hari ini justru mengalami apa yang ingin saya sebut sebagai the authoritarian turn, titik balik ke arah otoritarianisme dan titik balik ke arah populisme itu sendiri. Dan karena itu ini adalah alarm bahaya sekali. Kalau kita berdiam diri, kita tidak bersuara, kita mendiamkan kemungkaran, maka kita termasuk golongan yang lemah imannya. Karena itu agar iman kita kuat, kita harus berani bersikap untuk mengingatkan kepada mereka yang tidak taat pada Pancasila, yang tidak taat pada konstitusi, yang tidak taat pada aturan hukum, untuk kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan Pancasila, jalan yang sesuai dengan apa yang oleh Bung Hatta sebut sebagai Pancasila sebagai fundamen etik dan fundamen politik yang harus menjadi satu kesadaran bersama, kesadaran nasional kita sebagai bangsa. Tanpa mengingat dan menjiwai kembali pesan dari Bung Karno dan Bung Hatta, maka kita akan berada di persimpangan jalan. Karena itu kita sebagai bangsa harus saling mengingatkan bahwa jalan terbaik pada momen peringatan Hari Pancasila ini adalah menjiwai dan sekaligus mengamalkan pesan Bung Karno bahwa Republik ini diabdikan untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan bersama, untuk kebahagiaan bersama. Dan dari Bung Hatta kita mengingat kembali pesan beliau bahwa Republik ini didirikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah pasal terpenting yang menjadi impian Bung Hatta. Agar apa? Agar kesejahteraan ini sebesar-besarnya ditujukan untuk rakyat Indonesia. Dan itulah hukum tertinggi dalam kita bernegara. Hukum tertinggi dalam kita bernegara adalah bukan kesejahteraan sendiri, bukan kesejahteraan keluarga, tapi kesejahteraan itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dan keselamatan tertinggi dalam negara adalah keselamatan yang ditujukan pada republik dan negara itu sendiri. Pak Sukidi, ini kan kita berbicara tentang isu ya, mungkin Pak Sukidi pasti juga mengikuti permasalahan yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat. Kalau memang kesejahteraan masyarakat ini harus diutamakan, menurut Anda pemberitaan yang ada saat ini, contoh soal biaya pendidikan tinggi yang mahal, soal tabungan perumahan rakyat yang memberatkan masyarakat. Apakah itu artinya belum menjiwai nilai-nilai dari Pancasila yang seharusnya ditunjukkan oleh pemerintah? Tepat sekali, bukan hanya belum menjiwai, tapi sama sekali tidak mengamalkan amanah luhur Pancasila itu sendiri. Ingat pada pidato Bung Karno 1 Juni 1945, saudara-saudara, kita hendak mendirikan negara Indonesia di mana rakyat semua sejahtera. Tetapi hari-hari ini kesejahteraan itu tidak merata, mengalami ketimpangan. Ketimpangan bukan hanya dari segi pendapatan, tapi juga ketimpangan dari segi kekayaan, ketimpangan dari segi pendidikan, ketimpangan dari segi kota dan desa, dan peristiwa hari-hari ini tentang UKT, tentang perumahan,
itu merefleksikan bahwa rakyat kita umumnya kelas miskin dan kelas menengah jauh dari amanah yang ditorehkan oleh Bung Karno maupun Bung Hatta, yaitu adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini mestinya menjadi tamparan terkeras kepada seluruh pemimpin bahwa mereka abai untuk mewujudkan amanah dari Bung Karno maupun Bung Hatta tentang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ingat bahwa mereka yang bisa memperoleh pendidikan tinggi amat sangat sedikit. Umumnya kita baru lulusan SMA dan banyak sekali lulusan SMP dan SD, dan itu menjadi PR terbesar kita bahwa amanah untuk menjelaskan kehidupan bangsa itu tidak ditertunaikan dengan sebaik-baiknya. Kecerdasan kita berada di ranking 130 dunia dan kita memiliki kecerdasan IQ terendah di Asia Tenggara. Karena itu ini harus disadari oleh para pemimpin bahwa tengoklah kembali Pancasila, tunaikan amanah konstitusi. Agar apa? Agar mereka menjadi pemimpin yang setia pada Pancasila, yang setia pada amanah konstitusi. Oke, baik. Pak Sukidi, terima kasih atas pencerahannya. Karena Pancasila ini sesungguhnya bahkan negara lain pun kagum ya dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Mereka tuh ingin bisa menerapkan nilai-nilai tersebut di negara mereka, tapi ternyata di dalam negeri belum diterapkan sepenuhnya. Sekali lagi terima kasih Pak Sukidi sudah memberikan pencerahan untuk editorial media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan pembahasan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa. Kita membahas Harlah Pancasila bukan cuma upacara, dan saat ini tengah berlangsung upacara di Rokan Hilir di Dumai Riau yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dan kita akan mengundang Anda untuk berpartisipasi, memberikan opini Anda, pemirsa, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Kita akan sapa. Yang pertama ada Pak John Veto dari Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat lagi Mbak Tania. Salam sehat selalu. Sehat selalu Pak John Veto. Bagaimana Pak memaknai Hari Lahir Pancasila kali ini, Pak? Ya, pertama kali saya mengucapkan dulu ya, Harlah 8, Hari Lahir Pancasila. Ya, begini Mas Iqbal, ini memang betul. Kita ini ya agak gamang. Saya aja agak ketakutan. Karena saya dulu di daerah sangat getol dengan Pancasila ini. Ya, kalau hari 17 Agustus waktu itu saya membuat baleho yang besar itu. Ya, Pancasila ini 4 pilar itu. Ya. Tapi makin ke belakangnya makin tuh implementasinya tidak lagi, dulu kan gah betul, meriah betul. Pancasila ini, ya, sakral, sangat sakral bagi saya Pancasila ini. Tapi dengan kehidupan sekarang ini, dengan pesatnya kemajuan teknologi, ini mulai tergerus. Ya, harusnya kan generasi muda kan lebih masalah Pancasila ini, lebih menggigit gitu pemahaman Pancasilanya, karena bisa dimasukkan di cara penjabarannya udah gampang melalui media sosial. Tapi terbalik malah sekarang udah begitu abai aja dengan Pancasila.
Ketakutan saya di situ, Mas Iqbal. Dan lagi kita, satu bangsa yang besar, memang betul, kata apa tadi, kita, negara luar aja sangat bangga dengan Indonesia, ada punya pegangan gitu. Kalau kita pegangan hidup kita, kalau orang Islam itu kan ada agamanya. Kalau bangsa Indonesia kan pegangan apanya? Pancasila. Jadi Pancasila itu kan selagari, kalau keluar dari Pancasila, berarti dia bukan Indonesia, kan gitu. Tapi sekarang melenceng, contoh aja. Ya, di keadilan bagi seluruh bangsa itu agak apa? Kita dipertontonkan agak jauh melesetnya apa Pancasila ini. Jadi kaum muda, kaum gadget itu dia ini yang saya sangat apa? Kita bertanggung jawab semua, ya. Rakyat Indonesia harus bertanggung jawab semua bagaimana melestarikan Pancasila ini. Ada dalam hati sanubari semua rakyat Indonesia Pancasila ini, ya. Karena Pancasila ini satu perekat kita. Ya, ini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kita akan bergabung dengan penelpon selanjutnya, namun kami mohon untuk agar audio dinaikkan supaya kita bisa mendengar dengan jelas penelpon. Ada Bu Ong Mehwa di Pejaten. Bu Ong Mehwa, selamat pagi Bu Ong. Mas Iqbal, Mbak Tania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Lahir Pancasila, Bu Ong. Bagaimana Anda memaknai kali ini, Bu? Kita memperingati Hari Pancasila yang ke-8. Hari Pancasila jangan diucapkan saja, Mas Iqbal, Mbak Tania. Harus menjiwai. Ini sekarang kita sudah jauh melenceng, ya, sudah tidak Pancasila lagi. Kekuasaan dipegang oleh satu orang. Lalu di mana Pancasila kita ini, Mas Iqbal? Sekarang kita itu sudah tidak memandang lagi undang-undang, tidak memandang lagi demokrasi kita. Jadi yang ditonjolkan adalah kekuasaan. Yang kita lihat sekarang dengan keputusan MK nomor 90, lalu ada keputusan Mahkamah Agung, ya, yang tidak patuh dengan undang-undang untuk pemilihan gubernur yang akan datang. Itu undang-undang mengatakan 30. Kalau belum 30 tidak bisa menjadi tidak mendaftar di gubernur. Nah, inilah hukum apa yang dikatakan proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Kita sekarang ini sudah tidak Pancasilais lagi. DPR juga pada melakukan korupsi berjemaah di mana-mana, Mas Iqbal dan Mbak Tania. Nah, bagaimana Pancasila ini? Apa hanya diucapkan, tidak menjiwai? Kalau seorang Pancasila akan tidak melakukan hal-hal yang melenceng ini, Mas Iqbal dan Mbak Tania. Semoga saja Pancasila ini membawa bangsa ini maju sejahtera, tidak seperti sekarang ini kacau balau. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ong mengikuti sekali isu-isu dan perkembangan terkini, ya. Kemudian ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik, bagaimana memaknai Hari Lahir Pancasila pada tahun ini? Iya, memaknai Hari Lahir Pancasila itu bukan saja berupa upacara seremonial, tetapi bagaimana menghayati dan mengamalkan Pancasila itu secara murni dan konsekuen. Dan kalau dalam bingkai negara NKRI, bagaimana Pancasila ini bisa dilestarikan, itu harus menjadi tanggung jawab dari pemimpin. Nah, sekarang kalau pemimpin itu tidak menjadi teladan, lalu masyarakat mau mengamalkan Pancasila gimana? Coba kalau kita ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, itu toleransi masih jalan, bagaimana saling menghormati, bagaimana menjaga persatuan, itu terasa. Tetapi justru di tingkat elit, ini yang sudah tidak memberikan keteladanan. Sekarang ini yang sangat menonjol bahwa sekarang ada seorang pemimpin yang membangun rejim kekuasaan dengan dinasti. Tetapi kok
trias politika itu kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang yang kita lihat bahwa legislatif dan yudikatif itu sudah dibawa daripada eksekutif, dalam hal ini presiden. Nah, pengamalan Pancasilanya itu di mana? Keadilannya itu di mana? Coba bayangkan ada seorang presiden yang mengorbitkan anaknya jadi wali kota, kemudian wapres, sekarang sudah menyiapkan lagi anaknya, mantunya. Nah, ini keadilan sosial itu di mana? Persatuan itu di mana? Bagaimana kita bicara Pancasila sementara pemimpin tertinggi kita memberikan tidak ada keteladanan. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan, bahwa ini jadi renungan bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Kita ini lagi kena musibah, dipimpin oleh orang yang hanya mementingkan keluarganya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tasrik Usman, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mbak Khania, ini sebenarnya sudah banyak yang mengingatkan ya masyarakat, apalagi kan mereka merasakan sendiri bagaimana hidup sehari-hari, dan mereka juga merasakan ternyata keteladanan itu belum ditunjukkan oleh para pemimpin. Jadi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang harus dijiwai. Ya paling tidak kalau dari beberapa penelpon mereka mencatat ya, mereka mencatat, mereka mengamati, dan mereka merasakan begitu ya, bahwa ya saat ini kalau kita bicara dalam konteks memperingati hari lahir Pancasila, dan bagaimana dalam keseharian kita seharusnya kita bisa mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara itu, kok sepertinya belum ada keteladanan atau tidak ada keteladanan sama sekali bahkan gitu yang diperlihatkan, dan itu terlihat dari ya perumusan kebijakan dan perumusan keputusan gitu yang berkaitan dengan kepentingan politik, yang kemudian kok wajahnya itu adalah wajah yang hanya menguntungkan satu golongan saja, satu orang, satu keluarga. Itu yang kemudian apa yang disampaikan oleh para penelpon kita gitu, dan juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Sukidi tadi begitu ya. Bahwa satu hal yang mungkin harus digarisbawahi, Pancasila ini diwariskan sebenarnya begitu. Ini adalah pemikiran brilian dari Bapak Proklamator Bangsa, Bapak Pendiri Bangsa begitu, yang harusnya itu bisa diamalkan begitu, diwariskan kepada generasi muda gitu sampai dengan sekarang begitu. Bagaimana mungkin di setiap era kekuasaan itu memang ada tantangan-tantangan, dan bagaimana kemudian tadi dititipkan juga oleh Ibu Halida Hatta yang mengatakan bahwa ya harus diperjuangkan begitu, karena ini adalah warisan gitu yang diwariskan kepada kita semua untuk diamalkan. Dan rasa-rasanya pun kalau terjadi penyimpangan sekarang-sekarang ini ya memang jalan untuk kembali ke jalan yang benar itu bagaimana kita kembali mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila begitu. Kurang lebih seperti itu begitu. Sudah banyak yang mengingatkan. Tapi perjuangan itu memang harus dilanjutkan, tidak boleh berdiam diri, harus tetap bersuara kalau melihat ada ketidakadilan begitu ya di tengah-tengah kita. Nah, ini yang kemudian rasa-rasanya mungkin yang bisa dirangkumkan dari apa yang sudah disampaikan oleh para penelpon dan juga dari Pak Sukidi tadi di awal begitu ya. Senang sekali ya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sukidi begitu ya. Memang harus selalu diingatkan nilai-nilai itu ya Mbak, karena kalau misalnya dan kalau tidak bisa diingatkan, jangan diperingati setahun sekali, dan tidak hanya melalui seremoni saja, tapi bagaimana kemudian dalam keseharian kita juga melihat gitu adanya perbaikan gitu. Perbaikan tuh dalam taraf kesejahteraan, bagaimana kekuasaan itu tidak hanya untuk kepentingan golongan, tetapi juga rakyat yang harus diperhatikan kesejahteraannya, dan tentu kehidupannya juga semakin baik gitu. Itu salah satu indikatornya. Menarik apa yang disampaikan oleh penelpon tadi ya, bahwa kalau di kalangan bawah begitu ya, di desa-desa, di kampung-kampung, yang namanya persatuan, yang namanya toleransi dan lain sebagainya itu masih dipraktekkan, tapi kok kayaknya di tingkat elit itu tidak kelihatan wajah seperti itu ya. Nah, tingkat elit belum kelihatan, tapi kita akan lihat salah satu elit Mbak yang seharusnya menjadi teladan ya, yang akan berpidato dalam upacara kali ini. Kami akan hadirkan kepada Anda pemirsa, inilah pidato Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Rokan Hilir, Dumai, Riau. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, dan Kepala BIN, yang saya hormati Kepala BPIP dan seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Gubernur Riau, Wali Kota Dumai, serta para wali kota dan bupati yang hadir, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat seprovinsi Riau, yang saya hormati Dirut Pertamina,
beserta seluruh jajaran, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania, tadi kita sudah diingatkan ya, diberikan pencerahan oleh Pak Sukidi yang memperhatikan isu kebangsaan. Tentunya banyak yang ternyata tuh menyadarkan kita bahwa memang saat ini tuh nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur itu belum dijiwai oleh terutama mereka yang harusnya memberikan teladan. Nah, nilai dari Bung Hatta yang disampaikan tadi, jangan sampai ini terjun atau terjerumus kepada tiran populis. Nah, itu maksudnya apa, Mbak Kania? Maksudnya apa yang harus ditunjukkan oleh para pemimpin kita supaya itu tidak terjadi dan harus mengutamakan kepentingan rakyat? Yang paling utama sih kalau kita melihat paling tidak ya dari penelpon-penelpon yang tadi sudah menyuarakan juga keresahannya mereka begitu ya, tentang kondisi bangsa saat ini, ya pemerintah itu perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat gitu. Rasa-rasanya seperti itu ya, ada ketidakpercayaan gitu. Ini kan berdasarkan apa yang sudah disampaikan juga gitu, bagaimana ketika dalam menerapkan kebijakan itu paling tidak harus transparan ya kan, harus akuntabel. Dan juga harus melibatkan partisipasi rakyat gitu dalam prosesnya, karena yang namanya demokrasi itu kan juga harus ditegakkan gitu. Ada juga soal taat hukum tadi yang disampaikan oleh Pak Sukidi juga begitu ya. Itu tuh adalah panduan gitu, adalah sesuatu yang memang harus kita sepakati bersama-sama, harus kita pegang bersama-sama dan harus menjadi komitmen bersama-sama. Nah, lagi-lagi gitu dibutuhkan keteladanan gitu, karena kan masyarakat tergantung dari pemimpinnya begitu. Betul. Nah, melibatkan masyarakat, Mbak Kania, ini artinya jangan sampai terjun kepada the authoritarian term. Iya, itu, karena kebijakannya itu ya harus dirancang sedemikian rupa yang bisa mencerminkan aspirasi dan juga kebutuhan rakyatnya begitu ya, bukan hanya kepentingan segelintir elit politik begitu. Karena banyak ya. yang bertanya-tanya pada saat kebijakan keluar, loh kok kami tidak diajak konsultasi dulu, tiba-tiba sudah keluar kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Itu salah satu indikator bahwa itu tidak melibatkan masyarakat. Ya salah satunya ya paling tidak ya kan kalau kemudian tadi disampaikan oleh salah satu penelpon juga terlihat begitu dari suasana ataupun kondisi yang sekarang dirasakan oleh masyarakat, kok kalau kita bicara soal hierarki perimbangan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif, kok sepertinya yudikatif dan legislatif ini ada di bawah keteknya eksekutif lah, kurang lebih seperti itu ya. Apa kata eksekutif mereka jalankan seperti itu, kan harusnya ada perimbangan kekuasaan gitu. Jadi sistemnya kan sudah dirancang sedemikian rupa, sudah kita sepakati bersama-sama dengan dasar negara yang jelas, nilai-nilainya luhur yang diwariskan oleh Bapak Proklamator Bangsa begitu, yang harusnya tetap menjadi komitmen kita bersama begitu. Nah, di hari lahir Pancasila marilah kita kemudian introspeksi lagi. Kemudian kalau memang ada penyelewengan ya kita koreksi bersama-sama. Kembalilah gitu ke jalan yang benar. Betul, begitu, karena tadi kata-kata yang saya tangkap dari beberapa penelpon, mereka semua menyebut kata melenceng, Mbak. Apakah ini berarti momentum untuk meluruskan kembali nilai-nilai yang melenceng Iya, itu? seharusnya gitu. Karena harapannya kan kalau kita berharap bahwa ini bukan hanya sekedar upacara yang diperingati setiap tahun begitu ya, hanya ritual semata tapi tidak diamalkan, tidak dijiwai, ya harusnya ada perbaikan ke depannya begitu ya. Tapi yang pasti bahwa salah satu yang kita sepakati bersama adalah juga bagaimana kita menegakkan pilar-pilar demokrasi begitu. Nah, demokrasi seperti apa? Demokrasi yang melibatkan masyarakatnya begitu. Masyarakat paling tidak ya, salah satu tonggak dari demokrasi itu adalah bagaimana masyarakat bisa ikut memilih siapa pemimpinnya gitu. Nah, tentunya kan pemimpinnya ini juga harus memberikan kesejahteraan seluas-luasnya gitu kepada masyarakatnya ketika sudah dipimpin. Nah, itu loh yang kemudian harus dijaga gitu. Jadi sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa, jangan sampai kemudian sistem yang sudah baik ini runtuh, roboh begitu ya. Ketika misalnya paling tidak gitu ya, nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak diamalkan bersama-sama. Padahal kita sudah komit dari sejak awal, dan bagaimana kemudian membumikan sih sebenarnya sejujurnya apakah generasi muda kita sudah paham dan sudah menjiwai. Karena kalau kita melihat dari perkembangan sosial ekonomi lah paling tidak begitu ya, bahwa ekonomi sekarang kita sedang susah gitu ya. Tiba-tiba sekarang ada iuran tapera begitu ya. Nah, ini yang kemudian harusnya bisa dievaluasi begitu oleh pemerintah, apakah saatnya sudah tepat, momentumnya sudah tepat. Karena kalau melihat dari respon dari pemerintah sejauh ini tidak akan ada evaluasi dan bahwa ini adalah gotong royong, katanya dikatakan seperti itu. Ini adalah tabungan, ke depannya ini nanti hanya akan menguntungkan rakyat, tapi kan ke depan bagaimana dengan kondisi sekarang begitu. Jadi
ada beberapa hal gitu yang harusnya menjadi perhatian kita bersama begitu ya, kita mengetuk pintu hati nurani dari para pemimpin kita untuk paling tidak memberikan keteladanan juga gitu kepada masyarakat. Menjiwai nilai-nilai luhur dalam karena masyarakat Pancasila, kan ya. tergantung pemimpinnya juga begitu ya. Oke, baik, kita tunggu semoga para pemimpin bisa membuktikan dan memberikan keteladanan bagi kita, karena kalau Pak Suki dibilang tadi jangan sampai ini terjun kepada populisme otoriter, tapi akhir-akhir ini populis saja tidak begitu. Semakin kesatunya menjadi yang dikhawatirkan di authoritarian term. Kita tentu terus ingatkan sebagai media supaya para pemimpin bisa memberikan keteladanan, terutama momentum di Hari Lahir Pancasila kali ini. Makanya terima kasih. Terima kasih, Bang. Dan pemirsa, para elit, para pengambil kebijakan, mereka yang tengah memangku kuasa mutlak menunjukkan bahwa Pancasila bukan cuma lafalan kata-kata, tapi dasar dan panduan utama dalam mengelola negara. Apalah artinya berpanas-panas mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, tetapi masih saja suka berperilaku sebaliknya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.